Salam BHP Opers, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Hari ini kita akan masuk ke segmen SEPS, sebatas pengetahuan saya, informasi tanpa tendensi. Opers sekalian, kita akan membahas mengenai profil Direktur Utama PTPN 3 Persero sepanjang masa. Yang pertama adalah Djoharudin SE, Megananda Daryono, Akmaluddin Hasibuan, Amri Sregar, Bagas Angkasa, Elia Masamanik, Dasuki Amsir, Doli Parlagutan Pulungan, dan Muhammad Abdul Ghani. Opers sekalian, kita akan mulai dari yang pertama, Djoharudin SE. Dilahirkan di Tanjung Pura 25 Maret 1937, memulai karir di PTPN 3 pada tanggal 1 September 1964 sebagai staf ahli pembiayaan. Karirnya menanjak tajam di tahun 1968 ketika diangkat sebagai pejabat kepala bagian pembiayaan setelah bekerja selama 4 tahun. Pada tanggal 1 November 1977, Djoharudin untuk pertama kali diangkat menjadi Direktur Komersil dan Umum di PTPN 3 sampai dengan 3 Juni 1987. Baru pada tanggal 4 Juni 1987 sampai dengan 1 Mei 1994, Djoharudin diangkat menjadi Direktur Utama PTPN 3 sebelum penggabungan. Di tahun 1994, tepatnya di tanggal 1 Mei 1994, terjadi restrukturisasi di PTPN, di mana PTPN 3, 4, dan 5 digabung menjadi PTPN 3. Pada saat itu pemegang saham memutuskan Djoharudin sebagai Direktur Utama PTPN 3 untuk yang pertama kali. Djoharudin sempat menjadi lektor luar biasa di Fakultas Hukum USU pada tahun 1994, menamatkan Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada tahun 1962. Djoharudin dikenal dengan kerendahan hatinya, dekat dengan karyawan tanpa melihat strata. Kegiatan olahraga bagi karyawan merupakan salah satu cara Djoharudin untuk mempersatukan kekompakan karyawan PTPN 3 pada saat itu. Bahkan, menurut informasi beberapa karyawan, setiap hari Jumat Djoharudin menjamu seluruh karyawan untuk makan siang bersama di rumah dinasnya seusai sholat Jumat dilaksanakan. Berikutnya, Megananda Daryono. Dr. Andes Megananda Daryono MBA merupakan Direktur Utama PTPN 3 berikutnya. Dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Januari 1952. Menjabat Direktur Utama dalam 2 periode yang terpisah, masing-masing 2001 sampai 2003 dan 2012 sampai dengan 2013. Memulai karir sebagai CPNS penata di Departemen Keuangan pada tanggal 1 Agustus 1981 sampai dengan tahun 2005 di Departemen Keuangan RI. Tahun 2005 sampai dengan 2008 menjadi Komisaris PT Pos Indonesia. Sempat menjabat Asdep Perkebunan 1 pada Kementerian BUMN pada tahun 2006 sampai 2007. Terakhir karir birokratnya menjadi Deputi Bidang Usaha Industri Primer di Presidenan Republik Indonesia dari tahun 2010 sampai 2012. Menamatkan sarjana ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1980 dan Economic School di San Diego, USA pada tahun 1986. Pada tahun 1988 menamatkan Master of Business Administration di Pace University, New York, Amerika Serikat. Megananda Daryono mengoleksi berbagai macam penghargaan baik dalam maupun luar negeri dan aktif mengisi ceramah di berbagai kesempatan. Berikutnya, Akmaluddin Hasibuan. Dr. Andes Akmaluddin Hasibuan dilahirkan di Pekanbaru 14 Mei 1945, mengawali karir sebagai staf Biro Efisiensi dan Kontrol Tata Usaha Adolina PTPN 6 Sumut pada tahun 1975 sampai 1979. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, Akmaluddin Hasibuan diangkat sebagai Direktur Keuangan di PTPN 13. Kemudian pada 28 September 1998 sampai dengan 20 Juli 2003, Akmaluddin Hasibuan diangkat menjadi Direktur Utama di PTPN 13. Pada tanggal 21 Juli 2003 sampai 27 Desember 2006, Akmaluddin menjadi Direktur Utama di PTPN 3 Persero. Mengawali karir sebagai asisten dosen pada Fakultas Ketatalaksanaan Niaga di Universitas HKBP Nomensen Medan pada tahun 1969 sampai dengan 1970. Pada tahun 1971 sampai 1975 menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen Medan. Sempat menjadi internal auditor di PT PP London Sumatera Indonesia pada tahun 1971 sampai dengan 1975. Menamatkan sarjana ekonomi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen Medan pada tahun 1970.
mengkoleksi sederet penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri, dan aktif membuat tulisan dalam berbagai media tentang perkebunan. Akmaludin Hasibuan dikenal sebagai pekerja keras dan dikenal sangat dekat dengan karyawan tanpa melihat strata sosial. Secara aktif mengunjungi seluruh kebun dan unit di PT PN 3. Bahkan kedatangannya di kebun unit tersebut terkadang mendadak dan tiba-tiba, sehingga mengejutkan manajemen di kebun dan unit yang dikunjungi. Cita-citanya untuk menjadikan PT PN 3 menjadi perusahaan kelas dunia dan melek terhadap dunia digital, menjadi modal kemajuan PT PN 3 pada saat itu. Membangun seluruh jaringan informasi dalam bentuk informasi dan teknologi, akhirnya membawa PT PN 3 mencapai masa keemasan pada zamannya sebagai direktur utama. Atas prestasi karyawan mencapai visi dan misi perusahaan, Akmaludin Hasibuan sering mengambil kebijakan untuk memberikan kenaikan bonus dan insentif bagi karyawan PT PN 3. Berikutnya, Amri Siregar. Insinyur Haji Amri Siregar dilahirkan di Medan pada tanggal 30 September 1956, mengawali karir sebagai asisten tanaman kebun Marjanji, pematang siantar PT PN 8 Sumut pada saat itu, pada tahun 1981 sampai 1982. Pada tahun 2001 sampai 2003, Amri Siregar diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum di PT PN 4. Kemudian, pada 19 Juli 2003 sampai dengan 26 Desember 2006, menjadi Direktur Utama di PT PN 7. Pada tanggal 27 Desember 2006 sampai dengan 1 Maret 2012, Amri Siregar menjadi Direktur Utama di PT PN 3 Persero, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PTB 2 Medan. Menamatkan sarjana pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1981 dan mengkoleksi sederet penghargaan baik dalam maupun luar negeri. Amri Siregar dikenal sebagai Direktur Utama PT PN 3 yang memiliki pemikiran cemerlang. Salah satunya dengan coba menghilirisasi industri di PT PN 3 dengan mendirikan kawasan industri khusus di Semangke. Amri Siregar bercita-cita kawasan industri khusus ini akan meningkatkan perekonomian bagi PT PN 3 sekaligus sebagai pengembangan industri terbesar di Sumatera Utara. Dikenal ramah dan sangat dekat dengan karyawan, karena dilahirkan di Sumatera Utara, Amri Siregar dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan stakeholder yang ada, sehingga hal tersebut memiliki dan memberikan nilai tambah bagi PT PN 3 pada zamannya. Berikutnya, Bagas Angkasa. Insinyur Haji Bagas Angkasa dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 1959, mengawali karir sebagai staf perkebunan Bojong Datar PT P11 pada tahun 1986. Karirnya melejit pada tahun 2002. Pada saat itu Bagas Angkasa diangkat sebagai Wakil Direktur Pelaksana Kantor Pemasaran Bersama sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 2004 sampai dengan 2007, Bagas Angkasa menjadi Direktur Pemasaran PT PN 5. Setelah itu pada tahun 2004 sampai dengan 2007, Bagas Angkasa diangkat menjadi Direktur Pelaksana Kantor Pemasaran Bersama. Bagas Angkasa menjadi Direktur Utama PT PN 12 pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Kemudian menjadi Direktur Utama PT PN 8 pada tahun 2009 sampai 2012. Pada tahun 2012 sampai 2013, Bagas Angkasa diangkat menjadi Direktur Pemasaran di PT PN 3. Dan akhirnya Opers tahun 2013 sampai 2016, Bagas Angkasa diangkat menjadi Direktur Utama PT PN 3 Persero. Menamatkan sarjana pertanian di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1984. Bagas Angkasa pernah menjadi asisten praktikum ilmu tanah di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta pada tahun 1980 sampai 1983. Mengkoleksi pendidikan sertifikat baik dalam maupun luar negeri menjadikan Bagas Angkasa sebagai salah satu ahli pemasaran di PT PN. Bagas Angkasa aktif dalam pembentukan holding perkebunan. Pada saat itu ia membagi waktu untuk bekerja di Jakarta maupun di Medan, Sumatera Utara. Memiliki sifat periang, Bagas Angkasa dikenal sangat santun dan memiliki jaringan yang sangat baik dengan stakeholder, sehingga membuat pembentukan holding perkebunan saat itu berjalan sebagaimana yang direncanakan. Berikutnya, Elia Masamanik. Elia Masamanik dilahirkan di Medan pada tanggal 1 Mei 1965, mengawali karir sebagai Business Development Manager di PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1982 sampai dengan 1984. Pernah malang melintang sebagai manajemen PT Traya, Ondeo de Gremont, Suez Group France, PT Kiani Kertas, PT Jababeka, PT El Nusa Tbk, PT BNI, dan beberapa perusahaan multinasional lainnya. Menjabat Direktur Utama PT PN 3 pada tanggal 13 April 2016 sampai dengan 15 Maret 2017. Pada tanggal 16 Maret 2017 diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina. Elia Masamanik menamatkan sarjana Civil Engineering dan Planning Faculty Environmental Engineering di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988 dan menamatkan Master Business Management di Asian Institute of Management Makati, Filipina pada tahun 1992. Elia Masamanik sempat dikenal tegas ketika menjadi dirut PT PN 3 dan berprinsip bahwa PT PN 3 akan tetap sustain jika ada perubahan mental dengan semboyan jujur,
tulus, dan ikhlas. Berikutnya Dasuki Amsir, Dr. Andes Dasuki Amsir MM, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1963, mengawali karir sebagai pemimpin di Sentra Kredit Kecil Sukabumi PT BNI Tbk dan diangkat menjadi Direktur Keuangan di PT PN 12 pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Pada tanggal 20 April 2017, Dasuki Amsir diangkat menjadi Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara. Menamatkan sarjana ekonomi di Universitas Krishna Dwi Payana pada tahun 1986 dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996. Dasuki Amsir menjabat sebagai Direktur Utama dalam waktu singkat pada masa transisi holding. Setelah menjabat sebagai Direktur Utama Holding PT PN 3 Persero, Dasuki Amsir diangkat menjadi Managing Director Distribution Network Bank BTN pada Desember 2017 sampai dengan April 2019. Dan pada tahun 2020 diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwasraya Persero. Berikutnya Doli Perlugutan Pulungan. Doli Perlugutan Pulungan SMM dilahirkan di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1963. Mengawali karir sebagai Letter of Credit International Transaction Officer Bank Niaga pada tahun 1990. Kemudian malang melintang di berbagai bank, diantaranya Bank Internasional Indonesia, Bank Bumi Putra, Bank Jaya, Masil Group, Tirta Lara Finance, BPPN, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Pada tahun 2008 sampai dengan 2014 menjadi Direktur Keuangan di PT PN 10. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 diangkat menjadi Direktur Utama PT PN 11. Pada bulan April 2017 sampai dengan Juni 2017 menjadi Direktur Utama PT Berdikari. Dan pada bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017 menjadi Direktur Utama PT Garam Persero. Pada tahun 2017 akhirnya menjadi Direktur Utama PT PN 3 Persero. Menamatkan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Pembangunan Nasional dan Magister Manajemen di IPNI Jakarta pada tahun 2005. Berikutnya Muhammad Abdul Ghani, Dr. Insinyur Muhammad Abdul Ghani MSI, dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 17 Desember 1959. Mengawali karir cemerlang sebagai manajer kebun Sidamanik 4 pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan dipromosikan sebagai Direktur SDM dan Umum PT PN 13 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 sampai dengan Juni 2018 menjadi Direktur Utama PT PN 13. Pada bulan Juni 2018 sampai dengan Januari 2019 menjadi Direktur Utama PT PN 6. Selanjutnya Abdul Ghani ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PN 2 mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019. Lalu Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama PT PN 3 Persero dan sejak 12 Februari 2020 sampai dengan sekarang Abdul Ghani menjadi Direktur Utama PT PN 3 Persero. Menamatkan pendidikan sarjana pertanian di Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada tahun 1984 dan Magister Sains UGM Yogyakarta pada tahun 2008 dan menyelesaikan Doktor Perencanaan Wilayah pada tahun 2016 di Universitas Sumatera Utara Medan. Abdul Ghani dikenal sebagai penulis aktif, diantaranya buku yang dikenal adalah Jejak Planters di Tanah Delhi pada tahun 2017 dan terakhir menerbitkan buku Restorasi Korporasi pada tahun 2020. Abdul Ghani memiliki nilai pribadi yaitu menjadi manusia yang bermanfaat untuk alam semesta dan menjadikan profesi sebagai panggilan dan manifestasi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Abdul Ghani memiliki visi pribadi yaitu melakukan perubahan organisasi dan orang lain dimulai dari diri sendiri. Melalui perilaku keteladanan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas merupakan modal utama mencapai tujuan perusahaan, serta menjadi CEO yang mampu memberi inspirasi bagi karyawan agar mampu memberdayakan dirinya sendiri. Abdul Ghani dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dekat dengan seluruh karyawan. Hubungan yang sangat baik dengan para stakeholder menjadi modal utama Abdul Ghani untuk membawa PT PN 3 menjadi perusahaan yang sustain. Dalam berbagai kesempatan, Abdul Ghani sangat baik menyampaikan informasi mengenai stakeholder melalui media tentang keadaan dan perkembangan PT PN 3, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada gula serta minyak goreng nasional. Itu tadi Opers di dalam segmen kita nama-nama Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 3 sepanjang masa. Tetap terus nanti saksikan di acara SEPS, sebatas pengetahuan saya, informasi tanpa tendensi. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis.